Pernahkah Anda merasa yakin akan suatu ingatan? Namun ternyata ingatan itu salah. Jika ya, Anda mungkin pernah mengalami fenomena yang dikenal sebagai efek Mandela. Fenomena psikologis ini terjadi ketika sekelompok besar orang secara keliru mengingat sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak pernah terjadi, atau mengingatnya secara berbeda dari kejadian yang sebenarnya. Nama efek Mandela berasal dari kasus yang melibatkan tokoh pejuang anti-apartheid Afrika Selatan, Nelson Mandela. Banyak orang secara keliru percaya bahwa Mandela meninggal di penjara pada tahun 1980-an. Padahal, kenyataannya, Mandela dibebaskan dari penjara pada tahun 1990 dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan dari tahun 1994 hingga ke 1999, ia baru meninggal dunia pada tahun 2013 di usia 95 tahun. Kasus Nelson Mandela bukanlah satu-satunya contoh dari fenomena ini. Ada banyak contoh lain yang lebih umum dan mungkin lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari kita. Salah satunya adalah logo KitKat, coklat wafer, yang populer di seluruh dunia. Banyak orang yakin bahwa logo KitKat tidak memiliki tanda hubung di antara kata Kit dan Kat. Namun, jika Anda memeriksa kemasan KitKat saat ini, Anda akan melihat bahwa sebenarnya ada tanda hubung di antara kedua kata tersebut. Contoh lain yang sering dikutip adalah dari film Star Wars. Banyak penggemar film ini mengutip kalimat ikonik Darth Vader sebagai Luke, "Aku ayahmu." Namun, jika Anda menonton kembali adegan tersebut, Anda akan mendengar bahwa kalimat yang sebenarnya diucapkan adalah, "Tidak, aku ayahmu." Perbedaan kecil ini mungkin tampak sepele, tetapi menunjukkan betapa mudahnya ingatan kita dapat dipengaruhi dan diubah. Lantas, apa yang menyebabkan efek Mandela ini terjadi? Para ahli telah mengajukan beberapa teori untuk menjelaskan fenomena ini. Salah satunya adalah konsep ingatan palsu. Ingatan palsu adalah ingatan yang kita yakini benar, tetapi sebenarnya tidak pernah terjadi atau terjadi secara berbeda dari yang kita ingat. Ingatan palsu ini bisa terbentuk karena berbagai faktor, termasuk sugesti dari orang lain, informasi yang salah, atau bahkan imajinasi kita sendiri. Teori lain yang mencoba menjelaskan efek Mandela adalah konfabulasi. Konfabulasi adalah proses di mana otak kita secara tidak sadar mengisi kekosongan dalam ingatan kita dengan informasi yang tidak benar. Ini sering terjadi ketika kita mencoba mengingat sesuatu yang tidak kita ingat dengan jelas. Alih-alih mengakui bahwa kita tidak tahu, otak kita menciptakan ingatan untuk mengisi kekosongan tersebut. Ada juga teori yang lebih kontroversial yang mengatakan bahwa efek Mandela adalah bukti dari adanya realitas paralel atau alternatif. Menurut teori ini, ingatan yang salah sebenarnya adalah ingatan yang benar dari realitas lain yang pernah kita alami. Meskipun menarik, teori ini masih sangat spekulatif dan belum didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Studi-studi ilmiah telah menunjukkan bahwa efek Mandela lebih mungkin terjadi pada orang-orang yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan peristiwa atau objek yang bersangkutan. Misalnya, penggemar berat Star Wars mungkin lebih rentan terhadap ingatan yang salah tentang kutipan film tersebut dibandingkan dengan orang yang hanya pernah menonton film itu sekali atau 2 kali. Emosi memang memainkan peran penting dalam pembentukan dan penyimpanan ingatan kita. Ingatan yang memiliki muatan emosional yang kuat cenderung lebih mudah diingat, tetapi juga lebih rentan terhadap distorsi. Ini mungkin karena otak kita cenderung memprioritaskan aspek emosional dari sebuah pengalaman daripada detail-detail faktualnya. Selain itu, faktor sosial juga berperan dalam terjadinya efek Mandela. Ketika banyak orang di sekitar kita meyakini sesuatu, kita cenderung untuk ikut meyakininya juga. Bahkan, jika hal itu bertentangan dengan ingatan kita sendiri, fenomena ini dikenal sebagai konformitas sosial, di mana kita mengubah keyakinan atau perilaku kita agar sesuai dengan norma kelompok. Media sosial dan internet juga berperan dalam mempercepat penyebaran efek Mandela. Informasi yang salah dapat menyebar dengan cepat dan luas, membentuk ingatan kolektif yang sebenarnya tidak akurat. Ketika kita terus-menerus terpapar pada informasi yang salah ini,
kita mungkin mulai meyakininya sebagai kebenaran. Meskipun efek Mandela mungkin tampak aneh atau bahkan menggelikan, fenomena ini sebenarnya menunjukkan sesuatu yang sangat penting tentang sifat ingatan manusia. Ingatan kita ternyata jauh lebih rapuh dan rentan terhadap perubahan daripada yang kita kira. Ingatan bukanlah rekaman yang sempurna dari kejadian masa lalu, melainkan sebuah rekonstruksi yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Efek Mandela juga menekankan pentingnya sikap kritis dan verifikasi informasi. Kita tidak bisa selalu mengandalkan ingatan kita sendiri atau ingatan orang lain sebagai sumber kebenaran yang mutlak. Penting bagi kita untuk selalu memverifikasi informasi yang kita terima, terutama jika informasi tersebut penting atau kontroversial. Dalam era informasi digital seperti sekarang ini, di mana berita palsu dan misinformasi tersebar luas, kemampuan untuk bersikap kritis terhadap informasi yang kita terima menjadi semakin penting. Efek Mandela mengingatkan kita bahwa bahkan ingatan kolektif yang diyakini oleh banyak orang pun bisa salah. Namun, meskipun efek Mandela menunjukkan kelemahan ingatan manusia, fenomena ini juga menunjukkan kemampuan luar biasa otak kita dalam mengorganisir dan memaknai informasi. Kemampuan otak kita untuk mengisi kekosongan dan menciptakan narasi yang koheren dari potongan-potongan informasi yang tidak lengkap adalah keterampilan yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Efek Mandela juga membuka pertanyaan menarik tentang sifat realitas dan persepsi kita terhadapnya. Apakah realitas itu objektif dan tetap? Atau apakah ia bersifat subjektif dan dapat berubah tergantung pada persepsi kolektif kita? Pertanyaan-pertanyaan filosofis seperti ini menunjukkan bahwa efek Mandela bukan hanya fenomena psikologis, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap pemahaman kita tentang dunia. Pada akhirnya, efek Mandela mengingatkan kita akan kompleksitas dan keajaiban otak manusia. Ia menunjukkan bahwa ingatan kita, meskipun sangat berguna, tidaklah sempurna. Namun, alih-alih melihat ini sebagai kelemahan, kita bisa melihatnya sebagai pengingat akan pentingnya sikap rendah hati dan keterbukaan terhadap koreksi. Jadi, lain kali ketika Anda merasa sangat yakin akan suatu ingatan, mungkin ada baiknya untuk berhenti sejenak dan mempertimbangkan kemungkinan bahwa ingatan tersebut mungkin tidak seakurat yang Anda kira. Dengan kesadaran ini, kita bisa lebih bijak dalam menilai ingatan kita sendiri dan ingatan orang lain, serta lebih terbuka terhadap perspektif yang berbeda. Karena pada akhirnya, kebenaran seringkali lebih kompleks dan beragam daripada yang kita bayangkan.